Video kali ini Mimin akan melanjutkan membahas soal Olimpiade KSNK Fisika untuk SMA ya. Dan ini untuk yang part 4-nya. Dan yuk langsung aja kita mulai videonya. Oke, kalau tadi kita membahas tentang balok, kalau sekarang kita membahas tentang energi ya. Oke, kita baca dulu soalnya. Suatu partikel bergerak menuruni bidang miring licin dari ketinggian R, kemudian melewati suatu permukaan kasar datar dengan koefisien gesek 0,5 sepanjang L. Oke dah. Di ujung permukaan kasar terdapat lintasan setengah lingkaran licin berjejari R. Oke, berarti di sini R ya. Di sini R. Apabila partikel lepas kontak pada sudut θ dengan nilai cos θ ada 1/3, maka perbandingan permukaan kasar terhadap jejari lingkaran adalah oke, di sini ada kesalahan, di sini harusnya 2R ya, bukan R. Udah itu doang sih. Katanya sih di situ 2R, makanya Mimin tulisnya 2R. Karena tadi pas sebenarnya Mimin udah pernah nyoba ngerjain, kalau kita masukinnya R itu nanti malah negatif kan, ya mungkin. Tapi kalau 2R itu memungkinkan. Oke, jadi cara ngerjain pertama adalah kita ilustrasikan dulu. Jadi ada bolanya dari sini ya. Nah, ditanya perbandingan permukaannya. Jadi cara tahu kita pakai apa gini. Jadi kalau misalkan ada sebuah permukaan kasar, kemudian ada energi dilemparkan dari atas, itu pasti berhubungan dengan hukum kekalahan energi. Karena berhubungan dengan hukum kekalahan energi, berarti kita harus cari energi di sini sama energi yang di sininya dulu. Ya, karena kan selisih dari perbedaan energinya itu adalah energi gesek yang hilangnya itu. Oke, karena di sini kasus pertama di sini itu adalah energi potensial, udah jelas ya. Maka kok kenapa pakai energi potensial, Min? Bukan energi potensi itu nilainya 0 ya kalau di bawah. Iya, jadi gini. Karena energi di sini ada EP ya. Tapi dia akan, karena di sini licin, maka semua itu akan terkonversi semuanya menjadi energi kinetik. Dimana energi kinetik itu kan sama dengan EP. Makanya Mimin tulisnya itu langsung pakai rumus EP. Jadi kalian nggak usah nulis nyari V-nya dulu, itu kelamaan. Makanya di sini langsung pakai EP-nya. Semoga Mimin ngejelasin nggak kecepatan ya. EP-nya itu berarti MGH. MGH-nya itu adalah 2R ya. Maka EP pertamanya itu didapatkan 2 MGR. Oke, bisa ya. Selanjutnya, untuk E yang di sini otomatis ada 2. Pertama energi potensial sama energi kinetiknya. Sama kayak tadi, energi di sini akan sama dengan energi yang di sini. Ya, karena kan konversi energi seperti biasa, karena di sini jalan lintasannya itu licin. Oke, pertama kita hitung dulu energi kinetik ya dulu deh. Energi kinetik itu kan rumusnya setengah mv kuadrat ya. Oke. V-nya itu dapat dari mana? Nah, di sini clue-nya itu dari mana tuh? Partikel lepas kontak. Kalau partikel lepas kontak itu artinya N-nya itu bernilai 0. Ya, N-nya itu bernilai 0. Jadi ketika kita jabarkan sigma F-nya itu mv kuadrat per R, N-nya itu bernilai 0, maka sigma F itu cuma sisa W doang kan. Jadi gini. Ini kan W, maka kesini itu ada W sin theta. Cos ya, karena kan di sini sudutnya itu sama. Cos theta. Terapit sudut maksudnya ya. Makanya di sini kita pakainya itu W cos theta. Ya udah, kita tinggal masukin, berarti W cos theta sama dengan mv kuadrat per R. Mg cos theta mv kuadrat per R. M-nya kita coret. Maka sisa V-nya itu adalah GR cos theta. V kuadratnya itu GR cos theta ya. Ya udah, kita masukin ke rumus EK-nya itu. Maka setengah kali M dikali GR cos theta. Makanya di sini kalau kita gabungkan ya udah jadinya setengah MGR cos theta-nya itu kita masukkan ya sesuai yang diketahui di soal, yaitu 1/3, karena sudah diketahui di soal 1/3. 1/3. Jadi EK-nya itu adalah 1/6 MGR. Oke, di sini EK-nya. Sekarang kita hitung EP-nya dulu. Nah, di sini EP-nya itu kita harus menghitung. Jadi gini, Mimin gambarkan di sini deh. Ini kan bola. Bisa miring gini. Kok miring? Ini dah. Oke, anggap aja lurus ya. Oke, kemudian di sini ada R. Berarti kan gini nih. Ini R. Kita harus ngitung dulu nih, ini itu berapa? Oke, ini theta. Berarti kan kalau kita pakai aturan cos theta, demi sami
Sami berarti X per R. Berarti kita bisa nyari nilai X itu pakai R cos theta. Paham ya? Paham nggak maksudnya? Mudah-mudahan paham ya. Kalau emang kurang jelas atau gitu bisa tanya di kolom komentar aja. X-nya itu adalah R cos theta. Jadi X itu di sini. Sedangkan kan ketinggiannya itu dari sini. Ini itu R. Maka H yang kita pakai adalah X plus R. Atau R cos theta plus R. Jadi ini dimasukin aja angkanya ya biar cepat. Jadinya sepertiga R ditambah R. Maka yang kita pakai adalah 4/3 R-nya kan. Nah ya udah, berarti dari karena H-nya itu udah dapat, kita bisa ngitung EP-nya. EP sama dengan MGH. MGH-nya itu adalah 4/3 R. Maka EP-nya itu adalah 4/3 MGR. Oke, udah dapat 4/3 MGR. Nah, ingat di titik yang E di sini itu adalah gabungan dari EK sama EP dari bola yang melengkung itu. Ya, jadi E di sini Mimin tulisnya di sini dah. E total, maksudnya E total yang di sebelah kanan ya, Mimin tuliskan E aja, yaitu EK ditambah EP. Ingat konversi energi. Jadi nggak ada hilang ya energinya karena licin. EK-nya itu tadi didapatkan 1/6 MGR. EP-nya didapatkan 4/3 MGR. Maka E-nya itu didapatkan 1/6 4/3 berarti 8/3 9/3. 9/3 ya, 9/3 berarti 3 MGR ya. Kok 3 MGR? 8 ya bener ya. Oh kok 3/2 9/6 ya, 3/2 MGR. 3/2. Nah, kita lihat nih, awalnya itu energinya itu adalah 2 MGR. Tapi ketika dia udah melewati si bidang kasarnya itu, ternyata E-nya itu berubah menjadi 3/2. Berarti energi yang hilangnya itu terserap berubah menjadi energi geseknya itu kan. Paham kan ya maksudnya? Jadi di sini memituskan, jadi di sini 32 MGR. Berarti kita bisa tuliskan kalau W gesek itu adalah selisih dari energi yang hilangnya tadi itu. Jadi M kali G dikali dikali mu dikali S. W gesek itu W gesek ya, jadi usaha gesek itu kan rumusnya F gesek dikali S ya. F gesek itu kan rumusnya mu G dikali M ya. Ya udah, berarti sama dengan tadi selisih energi yang hilangnya itu berarti 2 MGR dikurang 3/2 MGR kan. Maka M-nya kita coret, G-nya itu kita coret, maka didapatkan mu kali S sama dengan 2 dikurang 3/2 yaitu setengah. R, mu-nya itu dikatakan kinetiknya itu 0,5, makanya di sini 0,5 S sama dengan setengah R. Maka S itu didapatkan adalah R. Maka kalau tadi ditanya di soal itu, kok R? Bentar. Oh sorry, S-nya itu adalah L-nya ya. Kalau di soal itu diketahuinya itu S-nya itu adalah panjangnya itu L. Makanya L sama dengan R. Maka kalau tadi ditanya di soal itu, maka perbandingan permukaan kasar terhadap jari lingkaran ya berarti nanti jawabannya 1 perbandingannya. Kayak gitu aja ngisinya 1,0. Karena kan harus satu angka di belakang koma. Seperti itu aja. Oke, cukup sekian pembahasan soal untuk yang part 4 ya ini ya. Kalau emang tadi Mimin ngejelas kurang jelas atau ada sesuatu yang mau ditanyakan, langsung tanya aja di kolom komentar. Pasti Mimin jawab kok, selama ini berhubungan sama yang ditanyakan itu. Oke? Dan sampai jumpa di video selanjutnya.